Fungsi dan gaya kepemimpinan. Apa yang dimaksud dengan definisi kepemimpinan? Ada 3 definisi kepemimpinan menurut para ahli, yaitu: yang pertama yaitu, menurut Fiedler 1967, ia mendefinisikan pemimpin dengan pengertian seseorang yang berada dalam kelompok, sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan, serta dia sebagai penanggung jawab utama, atau seseorang berada dalam kelompok, sebagai pemberi tugas atau sebagai arahan. Dan yang kedua, menurut Davis 1981, ia mendefinisikan pemimpin sebagai kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Dan yang terakhir, menurut Terry dan Franklin 1982, ia mendefinisikan kepemimpinan dengan hubungan di mana seseorang pemimpin mempengaruhi orang lain untuk mau bekerja sama melaksanakan tugas-tugas yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang diinginkan pemimpin dan atau kelompok. Lalu, apa sih fungsi dan sifat dari kepemimpinan? Fungsi dari kepemimpinan itu ada 5, yaitu fungsi sebagai penentu arah, fungsi sebagai juru bicara, fungsi sebagai komunikator, fungsi sebagai mediator, dan fungsi sebagai integrator. Dan ada juga sifat-sifat dari kepemimpin, yaitu pertama, watak dan kepribadian yang terpuji, kedua, keinginan melayani bawahan, ketiga, memahami kondisi lingkungan, keempat, inteligensi yang tinggi, yang kelima, berorientasi ke depan, dan yang keenam, sikap terbuka dan lugas. Apa saja motivasi-motivasi untuk karyawan agar bekerja sesuai dengan potensinya dalam periode waktu yang lama? Pertama, memberikan penguatan positif untuk memotivasi karyawan. Kedua, memberikan tantangan agar mendorong pertumbuhan dan kreativitas karyawan. Ketiga, memberikan solusi dan membimbing para karyawan. Adapun 7 cara untuk membangun kepemimpinan yang efektif, yaitu: pertama, tentukan gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan. Kedua, kenali pemimpin yang sekarang ada atau berpotensi baik di dalam maupun di luar perusahaan. Ketiga, kenali adanya celah-celah dalam kepemimpinan. Keempat, kembangkan rencana untuk suksesi jabatan untuk peran-peran yang penting dalam perusahaan. Kelima, kembangkan tujuan perencanaan karir bagi pemimpin yang potensial. Keenam, kembangkan roadmap keahlian untuk para pemimpin masa depan. Ketujuh, buat program retensi untuk pemimpin yang sudah ada dan potensial di masa depan.